suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan kuasa Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudara, kuasa Pantekosta memberikan satu perubahan yang besar bagi kehidupan manusia, telah merubah suatu peradaban. Kuasa Pantekosta mampu mengubah sebuah peradaban. Saudara-saudara, kalau kita lihat pada Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini, maka kita akan menemukan di sana ada orang-orang yang dianggap bodoh oleh manusia, ada orang yang dianggap tidak pintar oleh manusia, ada orang-orang yang disepelekan pada waktu itu. Bagaimana mungkin, saudara-saudara, seorang nelayan Simon Petrus, ya, mereka adalah seorang nelayan, saudara-saudara. Kemudian pada waktu mereka dijamah oleh Roh Kudus, pada waktu mereka diurapi oleh Roh Kudus, maka orang-orang yang dianggap tidak pintar ini, orang yang dianggap bodoh ini, kemudian berkata-kata dengan penuh kuasa yang luar biasa dan mampu mengubah peradaban pada waktu itu. Itulah kekuatan dari kuasa Roh Kudus ini. Itu sebabnya gereja kita, kegerakan kita sejak tahun 1921, ketika kegerakan itu dibawa ke Indonesia, maka kegerakan itu telah mengeluarkan suatu peradaban yang baru, merubah suatu peradaban dan harapan dan cita-cita dari para orang-orang yang diberikan visi oleh Tuhan. Saudara, mereka ingin kegerakan ini menjadi sebuah kegerakan kesucian, menjadi sebuah kegerakan kekudusan, menjadi sebuah kegerakan yang betul-betul memahami dan mengerti isi hati daripada Allah itu sendiri. Saudara-saudara, walaupun kemudian saudara-saudara, kita harus masih memperjuangkan kegerakan ini, agar kegerakan ini betul-betul terjadi dalam kehidupan seluruh umat manusia, terutama kita dulu, orang-orang gereja Tuhan. Amin. Kita lebih senang menyenangkan hati Tuhan ketika diperhadapkan apakah kita memilih duniawi, kesenangan duniawi atau kesenangan Allah, maka kita akan langsung menunjuk dan memilih kesenangan Allah. Karena Alkitab berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukan setiap orang yang menyanyi-nyanyi, memanggil-manggil namaku akan masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi suatu kualifikasi, satu kelompok orang yang akan masuk dalam kerajaan Allah adalah mereka yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebagus apapun suaramu, semerdu apapun suaramu, ketika engkau menyanyi berkata, iya Abah, iya Bapa, ini aku anakmu, ketika engkau berkata, Yesus Tuhan dan Allah kami, saudara-saudara, mungkin itu mengharukan bagi orang yang mendengar. Tetapi kalau engkau tidak melakukan kebenarannya, firman Tuhan berkata, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Kegerakan ini, saudara-saudara, adalah satu kegerakan Pantekosta, kegerakan yang luar biasa ini, ingin mengembalikan gereja pada kedudukannya, pada tujuannya yang sebenarnya. Kegerakan Pantekosta ini adalah lanjutan dari sebuah kegerakan kesucian, Holiness Movement, yang mulai muncul dalam kalangan Metodis pada dasawarsa 1830. Jadi pada sekitar pertengahan abad 19, saudara-saudara, maka kegerakan kesucian ini, kegerakan kekudusan ini, kegerakan yang ingin mengembalikan gereja kepada kebenaran firman Allah ini sudah mulai berkobar, sudah mulai ada, saudara-saudara, ya. Karena pertumbuhan rohani pada masa itu dirasakan mulai tidak bergerak. Pada waktu itu
Ada begitu banyak orang-orang yang dipilih Tuhan, yang hatinya penuh dengan Roh Kudus, yang hatinya penuh dengan kuasa Tuhan, yang hatinya dijamah oleh Tuhan. Mereka merasa bahwa gereja telah berdiam diri, gereja tidak lagi mampu untuk bergerak, gereja tidak mampu lagi untuk menjadi tujuan Allah, gereja tidak lagi mampu untuk berdiri dalam satu kegerakan kesucian ini. Sehingga orang-orang ini, saudara-saudara, orang-orang ini kemudian mereka keluar dari gereja mereka. Saya mencatat bahwa ada satu contoh, Charles Fox Parham. Ia adalah pendeta di Episcopal Methodist Church, meninggalkan gerejanya karena dia rasa kurang mementingkan kesucian, kekudusan hidup, dan kurang menekankan peranan serta karunia Roh Kudus. Pada pertengahan abad 19 itu, ada begitu banyak orang yang mulai merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan gereja kita. Padahal pada waktu itu gereja-gereja aras utama, saudara-saudara, yang ada di saudara Lutheran, Calvinis, dan lain-lain. Saudara-saudara, gereja ini sudah ada, tetapi orang-orang ini merasa bahwa ada sesuatu yang telah berhenti, ada sesuatu yang telah terdiam. Apa itu? Karena gereja sudah terjebak kepada suatu prinsip-prinsip organisasi pada waktu itu. Saudara-saudara, gereja terjebak kepada suatu rutinitas sehingga melembaga dengan kuat, menyebabkan pertumbuhan serta kegerakan rohani mulai lemah. Haleluya. Saya ingin beritahu kepada jemaat Tuhan di tempat ini, dan siapapun engkau yang hadir pada malam ini, kita enggak boleh diam. Kita harus terus bergerak. Amin. Kita harus terus bergerak. Kita memang tidak kudus hari ini. Saya mengakui saya tidak suci hari ini, tetapi saya akan mengejar kekudusan itu. Saya akan mengejar kesucian itu. Itu sebabnya saya nggak mau berhenti di sini. Saya ingin terus berjalan. Saya ingin terus berjalan. Haleluya, untuk mengejar kekudusan dan kesucian itu. Jangan sampai, saudara-saudara, kita menjadi gereja yang tidak lagi mementingkan kesucian, yang tidak lagi mementingkan kekudusan. Kita telah ditipu oleh kuasa kegelapan, oleh kuasa iblis yang masuk dan menjadi musuh dalam selimut. Tetapi gereja mulai terlena dan berkata, ini kan sudah begini zaman sekarang. Zaman dulu tidak ada keyboard, zaman dulu tidak ada ini, tidak ada itu. Jadi orang tidak bisa melakukan ini dan itu. Gereja mulai berpikir bahwa dunia boleh kita melakukan ini, yang penting tidak menyakiti hati Tuhan. Saudara-saudara, sehingga ada banyak orang-orang Pentakosta, maaf, saya katakan ini kepada jemaat GPDI New Philadelphia. Ada begitu banyak orang-orang Pentakosta yang terjebak kepada hal-hal ini. Mereka menganggap bahwa mengkonsumsi alkohol adalah hal yang biasa. Mereka menganggap bahwa setelah ibadah mereka boleh melakukan pesta pora dengan menyanyikan lagu-lagu yang duniawi di rumah. Mereka bercingkrak-cingkrak di sana dengan alasan bahwa ini kan juga tubuh butuh kesenangan. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa kita harus menyelipkan keinginan tubuh ini? Kita harus betul-betul terbebas dari hal-hal itu. Kita melihat kepada Allah. Saudara-saudara, di abad 19 kegerakan Pentakosta ini, kemarin saya sudah jelaskan bahwa Pentakosta ini adalah sebuah kegerakan kesucian, kegerakan kekudusan. Orang-orang pada waktu itu yang sudah terima Roh Kudus, yang sudah terima kebenaran firman Allah, dan orang-orang yang mau melakukan kebenaran firman Allah, pada waktu itu mereka melihat bahwa di gereja mereka enggak lagi seperti itu. Di gereja mereka sudah terjebak kepada satu rutinitas. Gereja mereka sudah merasa senang, merasa cukup dengan keadaan itu. Sehingga mereka berkata, tidak bisa begini. Kita harus buat kegerakan Pentakosta. Amin. Bukan gereja Pentakosta, kegerakan Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Roh Kudus, kekuatan kuasa Roh Kudus. Dan jemaat melakukan, jemaat harus memulai kegerakan itu dari hari ini. Amin.
Ketika engkau dengar firman ini, mulailah kegerakan itu dalam hidupmu. Jaga hidupmu kudus di hadapan Tuhan, jaga hidupmu suci di hadapan Tuhan. Saya tahu Yesus sendiri berkata, memang tubuh ini lemah, tetapi roh memang penurut, tetapi tubuh ini lemah. Tetapi bukan berarti dengan menggunakan ayat itu, dengan menggunakan kelemahan itu, kemudian kita tidak lagi menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan, tidak lagi menjaga hidup suci kita di hadapan Tuhan. Jaga hidup suci, karena Alkitab berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun yang melihat Allah. Jangankan masuk dalam kerajaan sorga, jangankan saudara-saudara mau nginjak kaki di pintu sorga, melihat Allah, saudara tidak mungkin. Betapa pentingnya kekudusan itu. Ini yang ada di hati para pionir-pionir, para pendiri kegerakan Pantekosta ini. Mereka tahu kalau tanpa kekudusan, tanpa kesucian, mereka tidak akan melihat Allah. Itu sebabnya mereka buat kegerakan ini, saudara-saudara. Mereka buat kegerakan ini bukan tanpa tantangan. Saya tidak ingin membaca sejarah bagaimana orang-orang dulu di Eropa dan di Amerika ketika kegerakan ini mulai dikoparkan. Tapi saya ingin beritahu, mereka harus meninggalkan kesenangan mereka. Mereka harus meninggalkan, mungkin di gereja mereka digaji, mungkin di gereja mereka difasilitasi, tetapi karena kekudusan dan kesucian, mereka rela tinggalkan semua itu, karena mereka ingin berkenan kepada Allah. Karena murid-murid pernah berkata, adakah kami mencari kesenangan manusia? Lebih baik kami takut kepada Allah daripada kami takut kepada manusia. Saya ingin kasih tahu kepada kita, jangan cuma karena bisnis, jangan cuma karena pekerjaan, cuma karena pangkat, cuma karena jabatan, engkau kemudian mengikuti keinginan daging daripada keinginan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, ada begitu banyak cerita di Alkitab bagaimana ketika orang rela mengorbankan jabatannya, rela mengorbankan pangkatnya, rela mengorbankan jabatannya, status sosialnya, mereka memilih Yesus, dan mereka tidak kemudian dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan mengangkat mereka. Satu contoh, ada seorang yang begitu hebat di sebuah kerajaan. Dia adalah seorang penasehat raja pada waktu itu. Saudara-saudara, ketika raja berkata, barang siapa tidak menyembah patung yang kubuat ini, maka ia bersama keluarga dan rumahnya akan dibunuh dan diratakan dengan tanah. Tetapi ada pemuda-pemuda yang tidak mau melakukannya. Mereka berkata kepada raja itu dengan terus terang, sekalipun Allah kami tidak menolong kami, sekalipun Tuhan tidak akan menolong kami, kami tidak akan sujud menyembah kepada patung buatanmu itu. Amin. Ini adalah komitmen gereja harusnya. Inilah tujuan gereja. Jangan cuma karena uang, jangan cuma karena bisnis. Saudara, gadaikan Yesus. Berkali-kali dari mimbar ini saya katakan, Yesus, keselamatan tidak saudara bisa beli di Mega Mall, di Mantos, dan di Transmart. Amin. Keselamatan adalah berkat anugerah Allah kepada kita. Itu sebabnya Tuhan bilang pada orang, Tuhan mau izinkan orang hidup berapa lama di dunia ini. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa saudara-saudara? Saya tidak tahu, tapi saya percaya dengan firman Allah bahwa kita ada di penghujung akhir zaman. Di penghujung akhir zaman Alkitab berkata, ada satu kali nanti di kitab Amos, orang akan mengembara dari timur ke barat, dari selatan ke utara, saudara-saudara, dari laut ke lautan, dari daratan satu ke daratan yang lain untuk mencari kebenaran firman ini. Pada waktu itu terjadi kelaparan yang hebat, bukan kelaparan makanan dan minuman, tapi kelaparan akan mendengarkan firman Allah. Amin. Kalau
karena itu jangan sampai dengan adanya pandemi ini gereja stagnan, gereja diam, gereja tidak mau berbuat apa-apa. Harusnya dengan ada pandemi ini kita buktikan bahwa kita juga bukan orang-orang Kristen yang bodoh. Pemerintah sudah bilang pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Kong orang datang gereja bodoh, nyandak pakai itu dengan iman. Tidak boleh begitu, saudara-saudara. Orang juga harus percaya dan mengutamakan Tuhan. Karena Alkitab berkata apa, saudara-saudara? Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tetapi dengan adanya pandemi ini, kita taat kepada firman Allah. Kemarin kita sudah baca, saya sudah bacakan tentang bagaimana pengakuan iman kita. Bahwa pengakuan iman kita di nomor 17 berkata bahwa kami percaya bahwa pemerintah adalah hamba Allah yang ditetapkan oleh Allah. Amin. Jadi kalau pemerintah bilang pakai masker, pakai masker. Pemerintah bilang jaga jarak, jangan berkerumun. Tetapi bukan itu kemudian kita alasan untuk kita tidak beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Ini sebabnya di gereja kita hanya 2 kali atau 3 kali kita tidak membuka ibadah. Tetapi selanjutnya kita beribadah. Karena firman Yesua pernah berkata, pilihlah olehmu hari ini. Kamu tidak beribadah kepada Allah, silakan. Tetapi aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Allah. Haleluya. Bukan pandemi ini tidak berbahaya. Pandemi ini sangat berbahaya, saudara-saudara. Pandemi ini telah memakan korban jutaan jiwa, termasuk para pendeta dan para anak-anak Tuhan. Tetapi bukan cuma karena pandemi ini kita menjadi paranoid, tidak lagi mau beribadah kepada Allah. Jangan apa yang kita takutkan bagaimana cara kita mati, tetapi takutlah akan hidupmu bagaimana cara engkau hidup berkenan kepada Tuhan. Semua orang pasti akan mati. Mungkin tidak lama lagi beberapa di antara kita akan mati. Itu, saudara-saudara, tidak menjadi kekhawatiran bagi saya. Bukan bagaimana cara saya mati yang saya takutkan, tetapi bagaimana cara saya hidup berkenan atau tidak kepada Allah. Karena firman Tuhan berkata, kamu hanya sebagai seorang musafir di dunia ini. Amin. Mazmur 91 bilang apa? Hidupmu itu cuma 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Lebih daripada itu apa, saudara-saudara? Penderitaan dan kesukaran. Jadi tumpe hidup cuma 70 tahun. Satu saat orang akan beralih pada satu kehidupan. Dan kehidupan itulah yang harusnya kita kejar, saudara-saudara. Kehidupan itulah yang harus kita pikirkan, bukan kehidupan sekarang ini. Ada orang yang mati kecelakaan di pesawat, ada yang karena penyakit, ada yang karena pandemi ini, ada yang mungkin saudara-saudara dalam berbagai macam saja. Bukan itu yang kita takutkan, tapi bagaimana kita bisa memastikan bahwa hidup kita ada dalam kehidupan direncanakan Tuhan itu. Orang hidup bahagia di dunia, tidak pernah susah. Yang Abraham bilang, sekalipun orang mati bangkit memberitakan kebenaran, kalau mereka tidak mengejar kekudusan, kalau mereka tidak mau bergerak kepada arah kesucian, maka mereka akan berakhir seperti engkau di tempat ini. Artinya apa, saudara-saudara? Kita berusaha mengejar kekudusan itu, kita berusaha mengejar kesucian itu. Dan tidak ada seorang yang mampu untuk mengejar kesucian dan kekudusan kalau dia tidak punya Roh Kudus. Kalau tidak ada api Pentakosta dalam dirinya, dipastikan dia tidak akan dapat mengejar kekudusan dan kesucian. Jangan bermunafik orang di hadapan manusia, di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia orang boleh bermunafik, tapi di hadapan Tuhannya tidak ada, saudara-saudara. Orang-orang bodoh ini, saudara-saudara, ketika memberitakan firman Allah kepada orang-orang yang dianggap pandai oleh manusia pada waktu itu. Saudara, buka dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-38, ayat 37 saja mulai. Nanti ditayangkan di LCD karena kita tidak menggunakan lampu dalam, saudara-saudara. Biar saja kita lihat di LCD jelas. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu
Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Haleluya. Orang-orang yang dianggap pandai oleh manusia pada waktu itu, mereka bertanya kepada orang yang dianggap bodoh oleh mereka sendiri. Tetapi karena Petrus berbicara bukan dengan kekuatannya, ia bukan berbicara dengan kepandaian, dengan kemampuannya, tapi ia berbicara oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Kemudian orang tanya, apa yang terang mesti bikin? Ada 3 hal yang dia bilang di situ. Pertama, bertobat. Amin. Bertobat. Ada saudara-saudara, pelayan-pelayan belum bertobat, tapi puji Tuhan yang hadir di sini semua bertobat. Amin. Haleluya. Yang kedua, apa? Masing-masing memberi diri dibaptis. Haleluya. Kalau masing-masing artinya orang itu sudah dewasa dan dia memberi dirinya untuk dibaptis. Apa selanjutnya yang ketiga? Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kalau kita sudah dibaptis, Alkitab mencatat bahwa dalam nama Yesus pengampunan dosamu. Kita diampuni dosa kita. Haleluya. Baptisan itu kan adalah menguburkan segala dosa-dosa kita, perbuatan kita, dan kita bangkit menjadi manusia yang baru. Dan apa Alkitab bilang? Kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Haleluya. Dengan sayap burung nasar. Jadi dengan sayap Roh Kudus kita akan diterbangkan. Kalau nggak punya Roh Kudus kita nggak diterbangkan. Haleluya. Itu sebabnya kalau Roh Kudus mau datang, pertama bertobat. Gereja harus bertobat. Bertobat saudara-saudara. Kalau masih ada pengemakai bertobat, masih ada pengrokok bertobat, pemabuk bertobat, masih pembahugel bertobat saudara-saudara. Amin. Kalau masih ada yang masih pelit, Alkitab berkata pemabuk, pelit, tidak masuk surga. Amin. Pelit dengan Tuhan saudara-saudara. Saya bersyukur jemaat Tuhan di tempat ini nyandak pelit. Haleluya. Yang lain perlu bertobat saja. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita nggak boleh hitung-hitungan dengan Tuhan. Alkitab berkata apa yang kau beri ini bukan cuma soal uang saja, ini soal pemberian diri kita kepada Tuhan. Saya tahu gereja ini bisa jadi begini karena saudara memberi diri saudara juga. Tapi apa yang kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Kalau ingin saudara melakukan sesuatu di gereja ini, saudara mau bekerja di gereja ini, bekerja dengan tulus hati kepada Tuhan. Karena ukuran yang saudara pakai untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, ukuran yang saudara pakai untuk berkorban, saudara pakai untuk kasih perpuluhan, ukuran itu yang Tuhan pakai kepada saudara. Amin. Kalau saudara pakai ukuran setengah-setengah dengan Tuhan, Tuhan kasih setengah-setengah dengan saudara. Kalau saudara pakai ukuran bagus dengan Tuhan, ya Tuhan kasih ukuran bagus saudara-saudara. Amin. Maka kalau pakai ukuran, aduh sudah terlalu banyak ini stove, kita mau bawa makan cuma kita 2 pan stove, lain cuma 1 pan stove. Saudara-saudara jangan menuntut lebih. Amin. Karena itu kita tadi bilang begini, mau atur Jo meja kecili 2, itu meja panjang sudah Jo, jangan lekongnya ada isi di dalam situ. Saudara-saudara, waktu saya kaget, ini so alas meja itu dengan karp dengan taflak so pakai, aduh terpanjang, tak bilang ini kong dia ndak full, no, tapi puji Tuhan, haleluya. Jemaat di tempat ini tidak tanggung-tanggung dalam berkorban. Amin. Haleluya, kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara buka, tolong ditampilkan Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-38.
Haleluya. 38, 6 pasal 3. Lukas 6 ayat 38. Ya, mari kita baca sama-sama, cuma satu ayat. 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Kalau saudara pakai ukuran bersungut-sungut memberi kepada Tuhan, Tuhan tidak pakai ukuran bersungut-sungut memberi kepada saudara. Haleluya. Karena Alkitab berkata, meskipun engkau tidak setia, Ia tetap setia. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, apa yang Tuhan firmankan akan Tuhan lakukan. Kalau saudara kasih bersungut-sungut pada Tuhan, Tuhan tidak berkati. Datang kosong, pulang minus. Amin. Tapi kalau saudara memberi dengan tulus, itu sebabnya orang pelit suka sekali itu lagu, hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan. Itu orang pelit suka. Haleluya. Tapi saya tahu saya hampir nggak pernah dengar lagu itu di sini, karena saya tahu saudara bukan orang-orang pelit. Amin. Haleluya. Kita adalah orang yang suka memberi kepada Tuhan. Kita adalah orang yang suka berkorban. Berapa lama lagi usia kita? Berapa lama lagi kita hidup? Di masa pandemi orang takut dulu kalau nyala BPJS, di rumah sakit berapa juta yang harus dibayar. Tapi sekarang kalau saudara kena COVID-19, jangan usah pikir duit biaya. Ele kubur saudara nggak perlu cari orang bagali kubur, otomatis saudara akan ada di dalam situ tanpa biaya. Malah dikasih lagi saudara duit. Haleluya. Itu sebabnya apalah arti hidup ini. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus di hatiku? Amin. Kalau nyala ada Yesus, apa arti terempe hidup? Kalau mau ada Yesus, satu syaratnya, ikuti Dia, ikuti perkataannya, dan ikuti kebenarannya. Jaga kekudusanmu di hadapan Tuhan. Amin. Jaga kehidupanmu. Kekudusan hidup, kesucian hidup adalah syarat mutlak dalam kita mengiring Yesus. Jika kita ingin bertemu dengan Yesus, jika kita ingin bertemu dengan Dia, maka jaga kekudusanmu, jaga kesucianmu. Biar saudara orang bilang, ngana pekolot sekali ngana, pebodok sekali ngana, orang kok cuma menyanyi. Makanya saya paling senang kalau saya menghadiri pesta ulang tahun. Saya senang kalau saya menghadiri ada anak-anak saudara yang berhari ulang tahun, ada ibu bapak yang berhari ulang tahun. Nyanda ada lagu tunggu gembala pulang. Amin. Haleluya. Kita jujur kepada Tuhan. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Itulah gerakan Pentakosta yang sesungguhnya. Jangan cuma kalau ada gembala, ada pelayan-pelayan Tuhan, so alim sekali. Itu lagu memang katuk memberkati. Ku ada sebagai mana ku ada. Gembala pulang. Selain itu lagu. Istri saya bilang, nggak usah jam nyanyi, nggak tahu kok teh. Haleluya saudara-saudara. Cuma dulu suka mendengar, jadi tahu sedikit. Nah, jadi saudara-saudara, kekudusan dan kesucian hidup adalah kegerakan utama, gerakan dari Pentakosta itu. Itu sebabnya jemaat Tuhan di GPI New Philadelphia ini, mari kita mau bergerak, amin. Kita mau teruskan kegerakan itu, saudara-saudara. Kegerakan kesucian, kegerakan kekudusan 1921, 100 tahun lalu, tepatnya bulan Maret ini. Kegerakan Pentakosta itu mendarat di Nusantara, tepatnya di Pulau Bali. Tapi hampir 2 tahun di Pulau Bali, seperti yang sudah kita lihat tadi malam. Kegerakan Pentakosta itu ditolak bahkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu. Mereka menolak kegerakan itu, takut akan merusak budaya orang-orang di Bali.
Saudara-saudara, sebenarnya mereka bukan takut merusak budaya, karena budaya kolonial pada waktu itu mereka suka hidup senang-senang, mereka suka hidup seks bebas, mereka suka hidup berdansa-dansi. Itu kehidupan mereka. Sementara kegerakan Pentakosta jelas-jelas menentang hal itu. Kemudian mereka pindah ke Malang, saudara, ke Surabaya. Dari Surabaya juga masih mendapat begitu banyak penolakan. Mereka pindah ke Cepu. Di Cepu itulah ibadah gerakan Pentakosta pertama terjadi. Haleluya. Dan melahirkan 13 orang, menerima baptisan air. Mereka yang dulu memiliki prinsip-prinsip hidup yang salah dalam kebenaran firman Allah, kemudian mereka memberi diri, masing-masing memberi diri untuk dibaptis dan menerima karunia Roh Kudus. Tahun 1929 gerakan Pentakosta itu mendarat di bumi Nyur Melambai Manado ini di Sulawesi Utara. Dan sampai hari ini kegerakan itu masih sama, kegerakan itu masih terus dikobarkan. Walaupun hanya sedikit orang-orang yang ikut dalam kegerakan ini yang masih mempertahankan kegerakan ini. Saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, apa yang pernah terjadi ratusan tahun lalu antara Troya dan Yunani, bagaimana orang-orang Yunani memasuki bangsa Troya, benteng Troya. Tercatat hampir 200 tahun lebih mereka berusaha untuk masuk, berkali-kali ganti raja untuk menerobos ke benteng Troya. Tidak bisa-bisa, saudara-saudara, karena terlalu kuat pertahanan kota Troya ini. Tapi ada satu strategi yang kemudian membuat kota Troya ini hancur, yaitu karena mereka tergiur oleh pemberian. Iblis tahu bahwa kalau dia mau bilang ke saudara-saudara, ayo mari ibadah aja dulu, baru nanti sebentar orang bersenang-senang, maka orang-orang Pentakosta akan mau langsung tolak. Tapi kemudian dia mengemasnya dengan begitu indah, saudara-saudara. Dia mengemas dengan suatu dengan suatu strategi yang luar biasa. Dia mulai memasukkan orang-orang dalam tubuh Kristus, dalam gereja Tuhan, orang-orang yang berduit, orang-orang yang memiliki status sosial yang bagus, status sosial yang luar biasa di masyarakat. Kemudian karena takut, karena tidak enak hati, majelis bilang, oh iya boleh coba gitu. Akhirnya orang lain bilang, dia orang nggak boleh, orang lagi boleh. Kemudian benteng gerakan Pentakosta itu hancur berlahan-lahan. Haleluya. Itu sebabnya saya berkata kepada jemaat Tuhan di tempat ini, meskipun ini kurang populer, meskipun pengajaran saya ini kurang populer, tapi saya mau beritahu, gereja kita menolak semua itu. Amin. Gereja GPD New Philadelphia tidak membenarkan semua itu. Berkali-kali saya ungkap, jadi terang terus terang sekarang. Amin. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sesuatu yang berkenan, kudus, gerakan kekudusan, gerakan menuju kepada kesucian, kita lakukan. Kita post itu supaya gerakan itu akan terus menjamur di seluruh jemaat Tuhan. Ada jemaat-jemaat Tuhan yang belum melakukannya, yang masih bilang, Pak Gembala, kita masih susah. Kami akan berdiri paling depan bersama para pelayan-pelayan. Siang malam kami akan berdoa lagi, saudara, supaya lawatan Roh Kudus itu, api Pentakosta itu akan menjamah saudara, akan turun atas saudara, sehingga saudara akan mengalami perubahan.